Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas manusia pada salah sangka, pada salah paham kepada ajaran hakikat dan makrifat. Seluruhnya pelajaran syariat hakikat dan makrifat sudah diperintahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita selalu berakhlak kepada Allah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Maksudnya menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya dahulu. Akhlak yang pertama adalah berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak bertata krama kepada Tuhannya. Kenapa tujuannya? Tujuannya agar hamba bisa mengabdi kepada Tuhannya. Bila tidak berakhlak kepada Tuhannya, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Inilah akhlak yang utama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping berakhlak kepada sesama manusia. Jadi akhlak yang terutama adalah berakhlak kepada Allah. Hati berakhlak kepada Allah. Coba kita hayati, coba kita tafakuri hati kita selama ini. Sudahkah hati kita ini berakhlak kepada Tuhan pencipta diri manusia kita? Apakah hati kita sudah mengabdi kepada Tuhan pencipta diri manusia kita? Selama ini yang wujud, selama ini yang ada, selama ini yang hidup, selama ini yang berkuasa, selama ini yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar di dalam hati kita itu siapa? Allah kah atau masih diri manusia kita sebagai makhluk yang dicipta? Inilah yang dimaksud berakhlak kepada Allah. Selama ini kita tak berakhlak sedikit pun kepada Allah. Karena di dalam hati kita, kita berpenampilan, kita berposisi, kita berkedudukan seperti layaknya Tuhan di hati kita selama ini.
Kita yakini, kita akidai, kita tekadkan di dalam hati kita selama ini bahwa diri kitalah yang wujud, bahwa diri manusia kitalah yang paling wujud di hati kita, sementara Allah, sementara wujudullah kita tiadakan di hati kita. Kita fanahkan di hati kita. Kita goibkan keberadaannya di hati kita. Kita goibkan kehidupannya di hati kita. Kita goibkan kuasanya di hati kita. Kita goibkan daya upaya dan ikhtiarnya Allah selama ini di hati kita. Lalu siapakah yang menjadi Tuhan selama ini di hati kita? Allahkah sebagai pencipta diri kita, ataukah diri kita yang selama ini berkedudukan sebagai Allah di hati kita? Nah, coba rasakan di dalam rasa kita sendiri. Di sini babakan mengkaji diri. Tidak usah mengkaji diri orang lain, karena diri itu hanya ahad, tak ada diri yang lain. Qiyamuhu binafsihi, maka dari itu ku anfusakum, selamatkanlah dirimu sendiri. Jika sudah selamat dirimu dari akhlak yang tercela kepada Allah, maka wa ahlikum naro, dan selamatkanlah seluruh keluargamu dari api neraka. Jadi pada intinya untuk mengkaji hakikat dan makrifat itu terfokus kepada mengkaji diri kita sendiri-sendiri. Jangan fokus memandang diri yang lain. Coba cek di hati kita, apakah sudah berakhlak kita kepada Allah? Apakah sudah Allah kita dudukkan, kita posisikan sebagai Tuhan daripada menjadi makhluk di hati kita? Sementara Allah kita dudukkan sebagai makhluk tiada, fana, goib, dan tak ada kuasanya sedikit pun di hati kita. Allah tidak berkuasa di hati kita. Selama ini kan demikian. Yang ada di hati kita hanyalah kuasa diri manusianya, bukan kuasa diri Tuhannya. Karena selama ini kita tak bertuhan, kita tak mempunyai Tuhan kecuali hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah akhlak-akhlak yang tercela. Inilah akhlak-akhlak jahiliyah. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya, agar bertuhan kepada Sang Pencipta diri manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Kata-kata abdun, kata-kata mengabdi itu maksudnya bagaimana? Menurut syariat, abdun, mengabdi itu menjalankan perintah-perintah agama, perintah-perintah syariat badan, perintah-perintah ibadah badan, sholat, puasa, sholawatan,
yasinan, dan sebagainya. Sedangkan abdun mengabdi di sisi Allah itu tidaklah cukup hanya ibadah-ibadah badaniyah saja. Badan-badan kita bangun dengan ibadah, tapi hatinya tidak berakhlak kepada Allah. Buat apa? Karena seluruh ibadah dan sholat kita, bila hati kita tidak berakhlak kepada Allah, maka jatuhlah seluruh ibadah dan sholat kita ke dalam anar, ke dalam hawa nafsu kita sendiri. Kita akui sebagai kitalah yang sholat, kitalah yang beribadah, kitalah yang bekerja, kitalah yang berkuasa untuk apa-apa. Inilah manusia yang tak bertuhan, karena tiada Tuhan yang disembah, karena tiada Tuhan yang diabdi di dalam hatinya kecuali hawa nafsunya sendiri. Selama ini karena hatinya belum berakhlak kepada Allah. Jadi pada intinya pelajaran yang tertinggi di dalam agama itu adalah akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah. Jadi babakan hakikat dan makrifat, babakan beragama dan bertuhan itu puncak-puncaknya ada di dalam hati kita, bukan di dalam dohiriyah dan syariat manusianya. Akan tetapi puncaknya, nilainya ada di dalam hati. Sudah bertuhankah diri kita kepada Allah, atau masih kita yang jadi Tuhan? Allah kita tiadakan, Allah kita goibkan, Allah kita fanahkan di hati kita, seolah-olah Allah itu makhluk. Yang jadi Allah, yang jadi Tuhan selama ini, tidakkah sadar kita selama ini bahwa selama ini kitalah yang berposisi menjadi Allah, tapi kita tidak terasa, kita tidak menyadarinya selama ini karena iman akidah kita masih lemah di dalam bertuhan. Kita menyepelehkan akhlak ilahiyah. Yang kita utamakan hanyalah akhlak syariat, akhlak badaniyah, akhlak ubudiyah, akhlaknya dohir. Tanpa akhlak ilahiyah, tanpa akhlak kepada Allah, pasti hancurlah akhlak kemanusiaannya. Pasti hancur. Bila tidak berakhlak kepada Allah, pasti hancur leburlah akhlak kepada manusia. Ibadahnya juga hancur, sholatnya juga hancur. Contoh, ketika kita sholat, kita bertemu siapa di dalamnya? Kita di dalamnya kita akan bertemu dengan Tuhan berhala dunia. Dunia yang kita sembah selama ini bukan Allah. Kelihatannya kan badannya nyembah Allah, kelihatannya. Akan tetapi hati, akhlak hati kita selama ini, kita menghadap dunia daripada menghadap Allah. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita tidak bertuhankan Allah di dalam ibadah dan sholat kita. Kita hanya menghadap berhala dunia
menghadap seluruh urusan dunia di dalam hati kita. Banyak pengharapan-pengharapan di dalamnya, mengharap pahala, mengharap kemuliaan, mengharap kehormatan, mengharap kebanggaan, mengharap tingkat nilai di mata manusia. Jadi yang dicari selama ini, yang dituju selama ini hanyalah di dalam hal-hal yang demikian. Karena di dalam hati kita belumlah berakhlak kepada Allah. Pasti tujuan seluruh ibadah dan sholatnya pasti tidak menuju kepada Allah, tidak menuju kepada al-ikhlas. Karena di dalam hati kita selama ini tidak ikhlas di dalam sholat dan beribadah. Karena di dalam pelaksanaannya kita kerap sekali memajakinya, memajak dengan pahala, memajak dengan surga dan sebagainya. Karena kita belum berakhlak kepada Allah. Karena kita sangka selama ini Allah itu seperti makhluk. Allah tiada, Allah gaib, Allah fana, Allah tak ada kuasanya sedikit pun di hati kita. Karena yang berkuasa, karena yang hidup, karena yang wujud selama ini di hati kita adalah kan kita sendiri yang mentuhani di dalamnya. Karena selama ini hakikatnya kita tak bertuhan. Kelihatannya saja bertuhan, kelihatannya saja beragama di sisi manusia. Akan tetapi sejatinya hati kita selama ini tak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri sebagai wali, sebagai penguasa seluruh pergerakan badan-badan ini. Inilah bedanya orang-orang yang berakhlak kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Allah. Apakah tujuan akhlak kepada Allah itu dibangun? Tujuannya agar manusia menghamba kepada Tuhannya. Karena selama ini manusia seolah-olah saja menghamba, karena di dalam hatinya ia buta akan Tuhannya, maka seluruh penghambaannya hanyalah kamuflase belaka, hanyalah angan-angan belaka, bukan mengabdi dengan sebenar-benarnya mengabdi. Karena selamanya hawa nafsu, iblis dan setan itu tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho bahwa bila di hati ini ada kekuatan lain, ada kekuasaan lain selain diri manusianya di hatinya. Karena sudah lamanya menjadi Tuhan, sejak detik-detik akil balik hingga setua ini jadi Tuhan tidak terasa, maka sangat amat sulitlah ia melepas singgah sana kerajaan hawa nafsunya di hatinya. Bila tiada yang membimbing hatinya, maka sangatlah perlu seseorang yang bisa membimbing hati kita. Carilah orang-orang yang bisa membimbing hati kita, yang bisa menuntun
kita kembali pulang kepada Allah, yakni berakhlak kepada Allah. Bagaimanakah cara mengaplikasikan akhlak kepada Allah itu? Cara mengaplikasikan akhlak kepada Allah hanyalah kita wajib tahu bagaimana sifat-sifatnya Allah, bagaimana sifat wajibnya Allah, dan bagaimana sifat muhalnya Allah. Jadi sifat wajibnya Allah itu wujud, hidup, kuasa, berkehendak, berilmu, melihat, mendengar, berkata. Nah, selama seluruh sifat Allah itu kan kita kuasai sebagai sifat diri manusia kita. Kitalah yang jadi Allah selama ini. Kita tidak merasa karena bodohnya diri kita belajar mengenal Tuhannya. Karena kita selama ini hanyalah duduk manis di dalam tahapan-tahapan syariat saja. Syariat tanpa hakikat, maka tak berlakulah syariat itu, tak akan sampai kepada syariatullah. Karena semua itu selama ini kita akui sebagai kitalah penguasa syariat itu. Seolah-olah kitalah sebagai Tuhannya, sebagai penguasa syariat yang kita kerjakan. Mana mungkin hati bisa lillahi ta'ala, karena hatinya belum bertuhan. Jadi hati yang lillahi ta'ala itu adalah hati yang sudah bertuhan. Hati yang belum bertuhan pasti di dalamnya mengaplikasikan linafsi, sholatku, ibadahku, gerakku, kerjaku, dan sebagainya. Semua masih diakui sebagai hamba-Nya lah yang berkuasa dan yang mentuhani di dalamnya. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa mencerahkan hati kita apa bedanya akhlak kepada Allah dan belum berakhlak kepada Allah. Jadi akhlak kepada Allah adalah mengenal Allah, dan tidak berakhlak kepada Allah adalah hati masih mentuhani dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.